Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini Ibu bisa kembali menemani Anda belajar bahasa dan sastra Indonesia. Anak-anak, kita masih ada di pelajaran ke-6, memahami jenis-jenis makna dan menggunakannya dalam kalimat. Untuk hari ini kita akan coba mengulas materi mengenai ini materi lanjutan ya. Jadi dari pertemuan sebelumnya kita akan mencoba hari ini mengulas materi penggunaan jenis-jenis makna dalam kalimat. Ada dua hal yang akan kita pelajari mengenai materi penggunaan jenis-jenis makna dalam kalimat. Yang pertama, perubahan dan pergeseran makna kata, dan yang kedua, hubungan makna kata anakku. Yang pertama, perubahan dan pergeseran makna kata. Nah, bicara tentang perubahan dan pergeseran makna kata, ada yang namanya makna meluas. Makna meluas adalah makna baru dirasa lebih luas. Contohnya adalah putra-putri. Dulu sebutan putra-putri itu hanya diberikan kepada mereka yang terlahir dalam keluarga kerajaan ya. Tapi sekarang siapapun boleh mendapatkan sebutan putra-putri. Jadi putra untuk anak laki-laki, putri untuk anak perempuan. Itu adalah contoh makna meluas. Yang kedua, makna menyempit. Makna menyempit adalah makna baru lebih sempit. Contohnya sarjana. Dulu mereka yang boleh mendapat sebutan sarjana adalah mereka kaum orang-orang cerdas, cendekiawan misalnya. Sekarang hanya mereka yang telah lulus program studi kuliah 4 tahun yang bisa mendapatkan sebutan sarjana. Jadi lebih sempit ya cakupannya. Dulu siapapun asal sudah pintar itu boleh dikasih sebutan sarjana. Sekarang tidak. Yang ketiga ada yang namanya makna ameliorasi. Makna baru lebih tinggi, misalnya kata mantan. Jadi kata mantan itu dianggap lebih berkelas, lebih enak untuk didengar. Mantan pacar misalnya ya, itu lebih enak ya daripada bekas pacar. Jadi kata mantan ini termasuk ameliorasi. Kemudian masih bicara tentang perubahan dan pergeseran makna kata. Yang keempat ada yang namanya makna peorasi. Makna baru lebih rendah. Misalnya kata kawin. Nah anak-anak, jadi kata kawin ini kata yang sekarang digunakan untuk status seseorang yang sudah menikah. Bisa dilihat di KTP orang tua Anda, statusnya itu pasti kawin. Jadi kata baru ini maknanya malah lebih rendah. Rasanya lebih enak didengar menikah ya, tapi yang hadir kata kawin. Jadi kata kawin peorasi. Yang kelima ini sinestesia. Jadi makna ini adalah makna yang mana penginderaan yang tertukar. Maksudnya ini dikasih contoh kalimat. Kata-katanya pedas. Pedas ini biasanya dirasakan oleh indera pengecap lidah. Tapi ternyata dalam hal ini konteks kalimatnya kata-kata yang pedas. Seolah ini ya, jadi terdengar pedas mungkin maksudnya ya. Jadi pertukaran penginderaan dalam kalimat ini termasuk makna sinestesia, yang mana kalimatnya terjadi pertukaran penginderaan. Dan yang terakhir adalah asosiasi, makna yang hadir karena persamaan sifat. Misalnya, sejak dipindahkan ke tempat basah miring ya. Jadi maksud dari kalimat tempat basah di sini adalah tempat-tempat yang sejahtera, banyak menghasilkan uang. Jadi tempatnya basah ya, uangnya banyak. Jadi ini adalah salah satu kalimat asosiasi. Jadi persamaan sifat. Sifatnya maksudnya menyamakan tempat basah. Kita tahu basah berarti banyak air ya. Air itu dianggap rezeki, berarti uang maksudnya di sini. Jadi sebuah tempat yang mana banyak melakukan tentunya pertukaran uang di tempat tersebut. Ada persamaan sifat, asosiasi namanya.
Baiklah anakku, yang kedua kali ini kita akan coba mengulas tentang hubungan makna kata. Yang pertama, saya yakin Anda sudah paham, sudah mengenal yang namanya istilah sinonim. Kesamaan makna, contohnya pandai dengan pintar, jadi bersinonim. Antonim kebalikannya, contohnya kuat dengan lemah. Yang ketiga, homonim. Homonim ini adalah penulisan dan pengucapan yang sama. Kalau penulisan dan pengucapan ya sama, berarti maknanya yang berbeda. Misalnya kata hak. Hak yang bisa berarti sepatu, dia memiliki hak sepatu 5 cm. Atau dia memiliki hak untuk memilih ketua, hak yang berarti kewenangan. Jadi penulisan, kalian lihat penulisan dan pengucapannya juga sama, hak, tapi maknanya berbeda. Selanjutnya masih bicara tentang hubungan makna kata, ada yang keempat namanya homograf. Ejaannya sama, jadi ejaannya saja yang sama. Tahu, hanya ejaannya saja. Saya tahu tentang, tapi pengucapannya tahu tentang perihal maknanya. Maknanya juga berbeda, hanya ejaan tulisannya saja yang sama. Atau kalimat lainnya ya, jadi kalau saya tahu tentang perihal, ibu membeli tahu putih sebanyak makanan, jenis makanan. Jadi hanya ejaannya saja yang sama, pengucapan dan maknanya berbeda, itu namanya homograf. Yang kelima, homofon, lafalnya saja yang sama. Bank, yang pertama dengan bank pakai K. Nah, jadi hanya lafalnya saja, pengucapan yang sama, tapi untuk penulisan dan maknanya beda. Bank dalam hal ini yang pakai huruf G di akhir menandakan tentunya seseorang. Bang Ahmad sedang, tapi bank yang pakai K terakhir ini menandakan tempat menyimpan uang. Hanya lafalnya saja, pengucapan yang sama. Yang keenam, hiponim. Kata yang tercakup dalam kata lain maksudnya. Misalnya merpati. Kata merpati ini termasuk hiponim karena merpati merupakan kata yang tercakup dalam kata burung. Burung itu ada banyak, merpati salah satunya. Ada burung apa lagi? Cendrawasih. Itu namanya hiponim. Yang ketujuh, polisemi, kata yang maknanya lebih dari satu. Misalnya ada kata kepala. Kata kepala ini termasuk polisemi, nak. Karena ternyata maknanya lebih dari satu. Kepala bisa berarti jabatan. Dia menduduki posisi kepala di SMA. Atau kepala yang maksudnya bagian organ tubuh manusia. Dia memiliki kepala yang bulat. Nah, misalnya. Baiklah anak-anakku, kali ini untuk tugasnya ya. Tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai 13 jenis makna yang sudah Ibu ulas pada Anda. Ada yang berupa kata, Ibu berikan contoh, ada yang berupa kalimat. Dari 13 jenis makna yang kalian pelajari, pilihlah 5 jenis makna, kemudian buatlah dalam kalimat. Misalnya Ibu berikan contoh. Ibu menggunakan salah satu contoh makna polisemi. Kalimatnya misalnya, dia telah menjadi kepala sekolah sejak 3 tahun lalu. Jadi kata kepala itu termasuk polisemi. Di bawahnya, kata kepala pada kalimat di atas merupakan contoh polisemi karena kepala jadi berisi penjelasan ya. Tidak hanya memberikan kalimat tapi juga sertakan penjelasan kenapa kata tersebut Anda kategorikan polisemi misalnya. Kata kepala pada kalimat di atas merupakan contoh polisemi karena kepala memiliki lebih dari satu makna. Kata kepala dalam kalimat di atas bermakna pemimpin. Jadi satu dengan penjelasannya dan Anda Ibu minta buat 5. Silakan Anda buat dalam sebuah buku, kemudian tulis tangan, tidak boleh diketik. Si identitas nama kelas nomor seperti biasa, setelah selesai difoto bisa format PDF ya. Jadi penamaan filenya ingat wajib diawali dengan nomor absen, jangan isi tanda kurung apapun, langsung nomornya nomor berapa, tanda hubung, nama lengkap, tanda hubung, kelas.
Baiklah anak-anak, demikian pelajaran hari ini dan Ibu tutup pelajaran kita dengan Om Santi Santi. Santi Om, semoga selalu sehat. Salam damai.